Gula darah 300 lebih setiap pagi. Ana sudah jaga makan, minum obat rutin, tapi setiap bangun tidur, kepala terasa pusing, pandangan buram, dan angka di alat tes seakan mengejek perjuangan Anda. Rasa putus asa karena berjuang melawan gula darah tinggi yang tidak mau turun, bahkan saat puasa, pasti sangat menyiksa. Saya paham betul perasaan itu. Tapi, apa jadinya jika saya bongkar satu rahasia alami yang sangat sederhana, hanya butuh 1 gelas minuman saja setiap pagi, dan hebatnya, bahan-bahannya sudah ada di dapur Anda. Rahasia ini terbukti membantu pasien saya menurunkan gula darah dari 300-an menjadi stabil di 120-an. Ini bukan janji kosong, ini adalah ilmu yang sudah teruji. Minuman ini adalah kunci untuk mengontrol Down phenomenon alias lonjakan gula darah fajar yang sering membuat Anda frustasi. Jangan lewatkan 1 detik pun video ini, karena detail cara membuatnya dan waktu terbaik meminumnya akan menentukan keberhasilan Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Halo Bapak dan Ibu yang saya sayangi, apa kabar hari ini? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, baik yang sudah lama mengikuti kanal ini, maupun yang baru pertama kali berkunjung. Selamat datang! Terima kasih banyak sudah kembali hadir di kanal kesehatan terpercaya ini. Tempat kita berbagi ilmu berdasarkan pengalaman klinis nyata dan pengetahuan terkini, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang sudah memasuki usia matang. Hari ini, saya akan berbagi salah satu tips paling berharga yang saya dapatkan selama lebih dari 15 tahun berpraktek sebagai dokter. Saya ingin memulai dengan kisah inspiratif dari salah satu pasien saya, Ibu Wanda, 55 tahun. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat disiplin. Setiap hari ia menimbang makanan, menghindari nasi, dan bahkan berhenti total dari semua minuman manis. Namun setiap kali ia cek gula darah puasa di pagi hari, angkanya selalu mentok di atas 280. Ibu Wanda datang ke klinik dengan wajah putus asa, merasa gagal karena segala pengorbanan dietnya sia-sia. Ia khawatir, gula darah setinggi itu akan merusak ginjal dan matanya. Setelah saya periksa, saya mendapati bahwa lonjakan gula darahnya terjadi karena fenomena alami tubuh di pagi hari, yang akan kita bahas sebentar lagi. Singkat cerita, saya menyarankan Ibu Wanda untuk rutin mencoba resep minuman alami yang sangat sederhana ini, tanpa menghentikan obat dari dokter. Seminggu pertama, ia tidak merasakan perubahan signifikan, namun ia tetap konsisten. Memasuki minggu ketiga, ia menelepon saya dengan suara bergetar, penuh haru. Gula darah paginya yang tadinya 285, turun menjadi 190. Setelah 2 bulan, angkanya stabil di kisaran 120 hingga 135 mg. Ibu Wanda bilang, rahasia penurunan gula darah fantastis ini bukan dari obat mahal, tapi dari kebiasaan sepele yang ia lakukan setiap pagi. Hal sepele itulah yang memberikan dampak positif luar biasa bagi hidupnya, mengembalikan energinya, dan menghilangkan kekhawatiran yang menahun. Rahasia sederhana itulah yang akan saya bagikan detailnya di video kali ini. Kenapa rahasia sederhana ini bisa begitu dahsyat? Karena seringkali solusi terbaik untuk masalah kesehatan kita bukanlah yang rumit atau mahal, melainkan yang sederhana, konsisten, dan alami. Ketika kita bicara tentang diabetes atau pradiabetes, fokus utama kita adalah bagaimana membuat tubuh kembali peka terhadap insulin. Insulin adalah kunci yang bertugas membuka pintu sel agar gula dari darah bisa masuk dan diubah menjadi energi. Selama 15 tahun berinteraksi dengan ribuan pasien, saya belajar bahwa bahan-bahan alami di sekitar kita, yang mungkin hanya kita anggap sebagai bumbu dapur, ternyata memiliki komponen aktif yang luar biasa kuat dalam membantu kerja insulin ini. Kita tidak perlu mencari jauh-jauh atau menghabiskan banyak uang. Kuncinya ada pada 2 bahan yang mudah didapatkan. Yang pertama adalah daun yang sering kita gunakan untuk aroma masakan, dan yang kedua adalah rempah yang aromanya manis. Baiklah, mari kita telusuri lebih dalam. Pertama, kita harus mengerti akar masalahnya.
Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin banyak dari Anda yang mengalami hal ini. Anda tidur dengan perut kosong, bahkan sudah minum obat, tetapi begitu alarm berbunyi dan Anda cek gula darah, angkanya melonjak, seringkali mencapai 300 mg per desiliter atau lebih. Ini adalah masalah yang sangat nyata dan membuat frustasi. Gejala yang menyertai lonjakan ini sangat mengganggu kualitas hidup. Mulai dari rasa lemas tak bertenaga padahal baru bangun tidur, pandangan mata yang terasa guram atau berkunang-kunang, hingga jantung yang berdebar karena kecemasan melihat angka yang tinggi. Saya sering melihat pasien yang merasa cemas dan putus asa. Mereka merasa usaha keras diet dan pengobatan yang mereka lakukan selama malam hari seakan tidak berarti. Perasaan ini bisa memicu stres, dan ironisnya, stres justru akan memperburuk kondisi gula darah. Penting untuk diketahui bahwa lonjakan gula darah ini bukanlah sepenuhnya salah Anda atau akibat diet buruk di malam hari. Ini adalah respons alami tubuh yang sudah terprogram. Tubuh Anda, dalam upayanya mempersiapkan diri untuk beraktivitas, memicu serangkaian proses hormonal. Namun, karena ada gangguan pada mekanisme penyeimbangan gula, hasil dari proses alami ini justru menjadi bumerang. Banyak yang berpikir, kenapa gula darah puasa saya tinggi? Padahal saya sudah puasa sejak maghrib. Jawabannya ada pada mekanisme internal yang jarang kita sadari. Memahami akar masalah ini adalah langkah pertama menuju solusi yang tepat. Dan ini membawa kita pada penjelasan ilmiah tentang fenomena fajar. Lonjakan gula darah pagi hari ini dikenal secara medis sebagai fenomena fajar atau dawn phenomenon. Ini adalah salah satu mekanisme tubuh yang paling menarik dan paling sering diabaikan. Fenomena ini terjadi pada waktu kritis, biasanya antara pukul 4 hingga 8 pagi. Ini adalah waktu di mana tubuh kita mulai bangun secara biologis, bahkan sebelum kita membuka mata. Untuk mempersiapkan kita bangun dan memulai hari, tubuh melepaskan beberapa jenis hormon, seperti kortisol atau hormon stres, glukagon, hormon peningkat gula, dan hormon pertumbuhan. 3 hormon ini memiliki satu tujuan sederhana, mengirimkan sinyal kepada organ hati untuk melepaskan cadangan gula atau glukosa ke dalam aliran darah. Ini adalah sumber energi cepat yang dibutuhkan untuk menghidupkan tubuh setelah tidur panjang. Pada orang yang sehat, pelepasan gula ini akan direspons dengan cepat oleh tubuh dengan mengeluarkan insulin yang cukup. Insulin ini akan langsung menangkap gula tersebut dan membawanya masuk ke sel-sel tubuh, sehingga kadar gula darah tetap stabil. Namun, masalah besar muncul pada orang yang mengalami resistensi insulin, kondisi yang umum pada pradiabetes dan diabetes tipe 2. Ibaratnya, kunci atau insulin tidak lagi bisa membuka pintu sel dengan baik. Akibatnya, gula yang dilepaskan oleh hati menumpuk di dalam darah karena sel-sel tidak bisa menyerapnya. Inilah yang menyebabkan Anda melihat angka 300 mg per desiliter di alat tes Anda, meskipun Anda tidak makan apapun semalaman. Jadi, fenomena fajar adalah proses alami. Namun, jika tubuh Anda sudah mengalami gangguan metabolisme, proses alami ini berubah menjadi lonjakan gula yang berbahaya. Kita tidak bisa menghentikan hormon-hormon itu dilepaskan, tetapi kita bisa membantu tubuh agar lebih efisien dalam mengelola gula yang dilepaskan. Dan itulah fungsi dari minuman rahasia yang akan saya bagikan. Inilah rahasia yang terbukti membantu banyak pasien saya, termasuk kisah bapak dari Bandung yang gula darahnya turun dari 300 menjadi 120. Rahasianya terletak pada kombinasi rutin mengonsumsi rebusan daun salam dan kayu manis setiap pagi. Kita bahas dulu daun salam. Selama ini kita kenal sebagai bumbu masakan, tapi ternyata ia adalah obat alami yang luar biasa. Daun salam kaya akan senyawa aktif seperti flavonoid dan tanin. Fungsi utama flavonoid dan tanin ini adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, mereka membantu sel-sel tubuh Anda untuk lebih peka dan merespons insulin dengan lebih baik, sehingga gula bisa masuk ke dalam sel dan tidak menumpuk di darah.
Selain itu, daun salam juga mengandung antioksidan kuat yang melindungi sel-sel pankreas, pabrik penghasil insulin dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini penting untuk memastikan pabrik insulin tetap bekerja optimal. Selanjutnya adalah kayu manis. Rempah beraroma manis ini mengandung senyawa alami bernama sinamaldehid. Sinamaldehid ini adalah penstabil gula darah ulung. Tugas sinamaldehid ada dua. Pertama, ia membantu memperlambat proses penyerapan gula di usus setelah Anda makan. Kedua, sama seperti daun salam, ia meningkatkan efektivitas insulin. Ketika kedua bahan ini, daun salam dan kayu manis digabungkan dalam satu gelas rebusan, efeknya menjadi sinergis dan jauh lebih kuat. Daun salam memperbaiki respons insulin dan kayu manis memperlambat dan menstabilkan pelepasan gula. Mereka bekerja saling melengkapi, menciptakan keseimbangan alami dalam tubuh Anda, dan membantu Anda mengendalikan fenomena fajar tanpa efek samping berbahaya. Ingatlah kisah ibu Wanda. Konsistensi beliau meminum ramuan sederhana ini setiap pagi adalah kunci yang membuka perubahan besar dalam hidupnya. Sekarang, bagaimana cara membuat ramuan penurun gula darah ini? Prosesnya sangat mudah, cepat, dan bahan-bahannya dijamin ada di dapur Anda. Pertama, siapkan bahan-bahan. Anda butuh 7 hingga 10 lembar daun salam. Boleh segar atau kering. Pilih daun yang masih bagus kualitasnya. Lalu, siapkan 1 batang kayu manis dengan panjang sekitar 5-7 cm. Penting untuk menggunakan kayu manis batangan, bukan bubuk, untuk hasil rebusan yang lebih jernih dan aromatik. Terakhir, siapkan 2 gelas air putih sekitar 400-500 ml. Kedua, proses pembuatannya, cuci bersih daun salam dan patahkan kayu manis menjadi 2 atau 3 bagian agar zat aktifnya lebih mudah larut. Masukkan semua bahan ke dalam panci. Ketiga, perebusan. Rebus dengan api sedang. Pastikan Anda merebusnya hingga airnya menyusut menjadi sekitar 1 gelas saja. Biasanya ini membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Ketika warna air sudah berubah kecoklatan dan tercium aroma wangi khas dari kayu manis, matikan api. Keempat, penyajian dan waktu konsumsi. Saring ramuan ini dan tuangkan ke dalam gelas. Ramuan ini sebaiknya diminum saat masih hangat. Kapan waktu terbaik meminumnya? Minumlah sekitar 30 menit sebelum Anda sarapan pagi. Ini memberikan waktu bagi senyawa aktif ramuan untuk bekerja membantu tubuh bersiap menghadapi lonjakan gula darah fajar. Ingat dosisnya, cukup 1 gelas saja setiap pagi. Walaupun alami, konsumsi yang berlebihan tetap tidak dianjurkan. Konsistenlah dan manfaatnya akan Anda rasakan dalam waktu 2 hingga 4 minggu. Ramuan ini adalah senjata ampuh. Tetapi ia akan jauh lebih maksimal jika didukung oleh gaya hidup sehat. Tubuh kita adalah satu kesatuan dan semua bagian harus bekerja seimbang. Jaga pola makan. Ini sangat krusial. Batasi konsumsi karbohidrat sederhana seperti nasi putih, roti tawar, atau kue manis. Ganti dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oatmeal, atau ubi rebus. Untuk porsi nasi merah, patokan aman bagi lansia adalah sekitar 100-150 gram per sekali makan. Perbanyak juga sayuran hijau, ikan, dan protein tanpa lemak. Tetap aktif bergerak. Anda tidak perlu ikut maraton. Cukup melakukan jalan kaki santai selama 30 menit setiap hari atau peregangan ringan di pagi dan sore hari. Aktivitas fisik membantu sel-sel Anda menggunakan gula sebagai bahan bakar, sehingga kadar gula darah turun secara alami dan juga meningkatkan sensitivitas insulin. Kelola stres. Ini sering disepelekan. Stres kronis memicu pelepasan kortisol dan seperti yang kita bahas, kortisol memicu hati melepaskan gula. Luangkan waktu untuk relaksasi, zikir, berdoa, atau melakukan hobi yang Anda sukai. Jiwa yang tenang adalah obat yang sangat mujarab. Perhatikan waktu tidur. Tidur yang cukup, yaitu 7 hingga 8 jam setiap malam, membantu tubuh mengatur semua hormon metabolisme dengan baik.
Hindari begadang yang tidak perlu karena tubuh yang kurang istirahat akan kesulitan menyeimbangkan gula darahnya. Hidrasi cukup. Minum air putih yang cukup sangat penting. Air membantu ginjal membuang kelebihan gula melalui urin. Usahakan minum minimal 8 gelas air putih sehari atau lebih jika Anda banyak beraktivitas fisik. Sekarang kita sudah tahu ramuan dan bagaimana cara kerjanya. Mari kita beralih ke solusi dan saran praktis. Mengubah kebiasaan bukanlah hal yang mudah, tapi percayalah, perubahan kecil secara konsisten akan membawa hasil besar. Terkait dengan makanan, selain nasi merah yang pakarannya sudah kita bahas, perhatikan juga asupan buah. Konsumsi buah yang aman untuk lansia penderita diabetes adalah buah dengan indeks glikemik rendah, seperti apel, pir, atau buah beri. Batasi porsi buah sekitar 1 porsi sedang per hari, misalnya 1 buah apel ukuran sedang, dan hindari buah yang terlalu manis, seperti durian atau nangka. Untuk saran terkait aktivitas fisik, alih-alih langsung olahraga berat yang beresiko cedera, mulailah dengan peregangan ringan dan olahraga beban tubuh tanpa alat. Misalnya berdiri dan duduk dari kursi sebanyak 10 kali. Ini akan membantu membangun massa otot. Otot adalah pabrik yang paling banyak menyerap gula di dalam tubuh, sehingga meningkatkan massa otot akan membantu menurunkan gula darah Anda. Lakukan ini 3 kali seminggu. Selain ramuan daun salam dan kayu manis, pastikan Anda juga berdiskusi dengan dokter Anda. Jangan pernah menghentikan obat resep Anda tanpa berkonsultasi. Ramuan alami ini adalah pelengkap yang berfungsi mengoptimalkan kerja tubuh Anda, bukan pengganti obat utama. Kombinasi pengobatan modern dan dukungan alami akan memberikan hasil yang paling stabil. Intinya, gula darah tinggi di pagi hari bukanlah kutukan, melainkan sinyal dari tubuh bahwa ada mekanisme yang perlu diperbaiki. Dengan memahami fenomena fajar dan rutin mengkonsumsi minuman penyeimbang alami ini, Anda telah mengambil langkah proaktif yang sangat cerdas. Sebagai rangkuman, hari ini kita telah membongkar tuntas rahasia alami untuk menstabilkan gula darah pagi Anda. Kita sudah belajar bahwa lonjakan gula darah fajar adalah fenomena alami yang dipicu oleh hormon dan bukan semata-mata karena kesalahan diet malam. Solusinya terletak pada resep sederhana. Rebusan daun salam dan kayu manis. Daun salam meningkatkan kepekaan sel terhadap insulin, sedangkan kayu manis bertindak sebagai penstabil gula yang efektif. Kombinasi keduanya adalah booster alami untuk metabolisme gula darah Anda. Ingatlah kisah Ibu Wanda. Dampak luar biasa seringkali berasal dari kebiasaan sepele yang dilakukan dengan konsisten. Minum 1 gelas ramuan hangat ini 30 menit sebelum sarapan adalah kebiasaan kecil yang bisa mengembalikan energi dan kualitas hidup Anda. Namun, keberhasilan sejati terletak pada keseimbangan. Minuman ini harus didampingi dengan pola hidup sehat, batasi karbohidrat sederhana, aktif bergerak ringan, kelola stres, dan pastikan tidur Anda berkualitas. Semua elemen ini bekerja bersama untuk mencapai kesehatan optimal. Nah, bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda tertarik untuk segera mencoba resep sederhana ini besok pagi? Atau mungkin Anda punya resep alami lain yang sudah terbukti manjur? Saya sangat antusias untuk membaca pengalaman Anda di kolom komentar. Saya mengajak Anda semua, mari kita tinggalkan kebiasaan buruk yang merusak kesehatan secara perlahan. Hindari begadang yang mengacaukan hormon Anda, dan jauhkan diri dari minuman instan berpemanis buatan yang memberikan kenikmatan sesaat, tapi dampak jangka panjangnya merusak organ. Pilih jalur alami, konsisten, dan berkelanjutan. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan simpan informasi berharga ini sendirian. Ajak teman-teman lansia atau keluarga Anda yang juga berjuang melawan gula darah tinggi. Tekan tombol bagikan, kirimkan tautan video ini kepada mereka, karena 1 klik dari Anda bisa menjadi awal perubahan hidup bagi orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, tetap bersyukur, dan salam sehat.